Untuk gereja Katolik, salib dengan korpus oke, salib tanpa korpus oke juga. Dua-duanya oke untuk gereja Katolik. Namun memang berbeda untuk kelompok Protestan. Untuk kelompok Protestan, salib yang dengan korpus tidak oke. Intinya adalah persoalan mengenai patung. Karena adanya patung atau korpus ditolak oleh Protestan. Korpus itu patung Yesus Kristus yang tergantung. Katolik, patung boleh-boleh saja untuk peribadatan, enggak masalah. Protestan, patung dilarang. Bahkan ada yang keras sekali, kalau ada patung itu berhala katanya. Ada yang keras sekali. Ya mungkin Anda yang mendengarkan ada yang Protestan. Ya sorry, ada beberapa saudara Anda yang Protestan, kadang-kadang menyerang gereja Katolik. Itu patung berhala. Sebenarnya kan sikap Protestan itu begini. Simbol salib dipertahankan, tetapi patungnya nggak mau gitu loh. Namun terkait dengan patung, aku mau memberi catatan. Protestan awal itu mempertahankan patung. Artinya Protestan awal yang dulunya adalah orang-orang Katolik juga, nggak menolak patung. Bahkan sampai hari ini. Ada jenis Protestan tertentu yang nggak masalah dengan patung. Bukti yang faktual, saya tidak mengada-ada. Silakan lihat foto itu. Itu patung ada korpusnya. Ini bukan gereja Katolik sama sekali. Ini gereja Protestan, yaitu gereja Lutheran. Lihat kreditnya di bawah. Ini foto gereja yang baru dibangun di Astana, Kazakhstan. Dan ini bukan saya ambil sembarangan, Anda boleh cek fakta ini. Saya mengambil dari situs resmi, The Lutheran World Federation. Itu saya tampilkan rujukannya atau link tautan situsnya. Jadi ini gereja Lutheran. Lutheran dalam hal ini apa? Protestan. Protestan awal, itulah Lutheran yang mengikuti Romo Martin Luther pada waktu itu. Jadi sekali lagi jangan baper ya, saya hanya menyampaikan bukti atau fakta-fakta yang faktual dan saya tidak mau berpolemik dalam hal ini. Saya tidak berpolemik tapi saya menyampaikan saja fakta-fakta supaya justru dengan pembahasan seperti ini kita bisa saling mengerti posisi masing-masing. Bukan untuk menghujat, bukan untuk menyalahkan, tapi mengerti posisi masing-masing. Dalam relasi Protestan dan Katolik di Indonesia ini kan kadang kacau, orang saling blaming satu sama lain, itu nggak bagus juga gitu. Kalau mau gampang, Anda googling Lutheran Church Interior, lalu lihat salibnya berkorpus apa enggak. Ada variasi, ada yang ada korpusnya, ada yang tanpa korpus. Jadi kalau kita lihat seperti ini, catatannya adalah Protestan tidak sepakat satu sama lain dalam pandangan tentang patung. Protestan yang banyak denominasi itu tidak sepakat. Ada yang mengatakan patung itu berhala. Berarti Lutheran memasang patung berhala dong. Di dalam tubuh Protestan tidak ada kesepakatan satu sama lain dalam pandangan tentang patung. Boleh jadi Protestan tertentu menolak patung, mengharamkan, mengatakan berhala. Namun ingat, mbahnya Protestan, Romo Martin Luther yang kemudian diteruskan oleh denominasi Lutheran, itu tidak menolak patung sampai hari ini. Saya sudah perlihatkan fotonya. Jadi sampai hari ini ada Protestan yang fine-fine saja dengan patung, ada Protestan yang baik-baik saja dengan patung, tidak ada masalah, tidak menganggapnya salah, tidak menganggapnya berhala. Maka bagi mereka salib yang ada patungnya, ada korpus, tidak ada masalah. Jadi Anda harus ingat catatan ini, mbahnya Protestan tidak menolak patung. Saya hanya mau mengatakan, oke lah kalau Anda Protestan nggak setuju adanya patung, silahkan, saya menghargai, tapi nggak usah juga mengatakan yang pakai patung berhala dong gitu. Mbah Anda yang Protestan, itu pakai patung, persis seperti kami gereja Katolik. Jadi dalam hal menggunakan patung atau menggunakan korpus, gereja Lutheran dan gereja Katolik berpelukan, itu hal yang sama. Gereja Anda yang Protestan nggak pakai patung justru bertentangan dengan gereja Lutheran dalam hal penggunaan patung. Jadi Lutheran lebih dekat dengan Katolik dalam hal penggunaan patung. Artinya apa? Dalam Protestantisme sendiri tidak ada kesepakatan mengenai itu. Maka terkait nomor 4 kita harus revisi sedikit ya. Bunyinya tadi kan begini awalnya. Persoalan utama bukanlah mengenai salib, melainkan adanya patung atau korpus yang ditolak oleh Protestan. Ternyata Protestan tidak menolak, tetapi kalau pakai bahasa di Indonesia, oknum-oknum tertentu yang menolak. Maka kita revisi kalimatnya. Persoalan utama bukanlah mengenai salib, melainkan adanya patung atau korpus yang ditolak oleh sebagian Protestan. Tentu saya tidak mau berpolemik di sini ya. Ini saya hanya menyampaikan satu fakta supaya wawasan Anda luas. Orang kalau wawasannya luas nggak merasa benar sendiri. Saya juga tidak akan mengatakan ini Katolik paling benar. Silahkan, kalau Anda nggak setuju ada patung silahkan. Ada punya pendasaran, yang terima patung juga punya pendasaran. Kalau terlalu ngotot silahkan protes kepada mbah Anda pakai patung sampai hari ini. Haleluya saudara.